Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan terpantau hadir dalam perayaan kemenangan hasil quick count paslon Capres dan Cawapres nomor 2 Prabowo Gibran, yakni pada Rabu 14 Februari 2024. Paslon Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka melakukan selebrasi untuk merayakan kemenangan dalam hasil hitung cepat alias quick count di Istora Senayan Rabu malam. Dalam acara itu terpantau hadir salah satu pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan. Pratama Arhan terlihat datang bersama sang istri Aziza Salsa dengan balutan busana biru muda khas pendukung Prabowo Gibran. Pengamat sepak bola Indonesia Justinus Laksana atau akrab disapa dengan Coach Justin berharap Presiden Indonesia yang terpilih pada pemilu 2024 dapat mendukung penuh perkembangan sepak bola tanah air. Siapapun presidennya, semoga yang sudah dijalankan sekarang diteruskan, jadi lebih didukung sama pemerintah, kata Coach Justin dikutip dari Antara Rabu 14 Februari. Sementara itu Coach Justin menilai PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir sudah berjalan ke arah yang benar, mulai dari perbaikan kualitas wasit, rencana VAR, hingga peningkatan level kualitas Timnas Indonesia. Oleh karena itu dalam kesempatan yang sama ia berharap Erick Thohir dapat menjadi ketum PSSI dalam jangka waktu yang lama untuk melanjutkan apa yang sedang dibangun di sepak bola saat ini. Kamis 15 Februari 2024 sore waktu Indonesia Barat, FIFA akan mengumumkan peringkat terbaru di ranking FIFA Februari 2024. Vietnam diprediksi turun 12 posisi dari peringkat 94 ke 106 dunia, efek 3 kali kalah di fase grup D Piala Asia 2023. Begitu juga dengan Malaysia yang turun 2 posisi karena hanya mengemas 1 angka dari 3 laga grup E Piala Asia 2023. Terakhir, Timnas Indonesia diprediksi naik 4 posisi dari peringkat 146 ke 142 dunia. Timnas Indonesia diperkirakan mendapatkan tambahan 8 poin di ranking FIFA Februari 2024, efek mentas di Piala Asia 2023. Asnawi Mangkualam baru saja melakoni debutnya bersama klub barunya asal Thailand yakni Port FC. Asnawi Mangkualam masuk ke lapangan pada menit ke-90. Dia menggantikan Supanan Burera. Meskipun bermain sebentar, Asnawi Mangkualam sukses memberikan kontribusi langsung kepada timnya. Asnawi bisa berkontribusi untuk gol keempat Port FC melalui key pass atau umpan kuncinya. Bola pun kemudian dimanfaatkan dengan baik lewat kerjasama Woracit Kandit Sri Bumpen dan juga Tardelli yang membuahkan gol di menit ke-90 plus 4. Port FC harus ketinggalan 0-2 lebih dahulu di babak pertama. Tetapi di babak kedua, Port FC bangkit. Mereka berbalik unggul berkat 3 gol beruntun yang dicetak oleh Terasak Poi Pimai, yakni pada menit ke-62, 73 dan juga 76. Pelatih Port FC Rangsan FIFA Chai Chok memberikan komentar atas penampilan anak asuhnya usai Asnawi Mangkualam membantu timnya menang dramatis atas Muangthong di Liga Thailand Rabu 14 Februari 2024 malam. Saya harus mengakui bahwa babak pertama, tim saya bermain sangat buruk dan pantas Muangthong memimpin 2-0. Namun saat memasuki ruang ganti saya melakukan evaluasi dan memperbaiki mood para pemain, kata pelatih Port FC Rangsan FIFA Chai Chok usai pertandingan dikutip dari Think Curve. Suasananya menjadi lebih bersemangat. Saya yakinkan kita masih bisa menang. Kita bisa lihat semangat anak-anak muda. Semua mencoba menyesuaikan diri dengan apa yang salah di babak pertama. Lalu mari keluar untuk perbaiki, ucap pelatih yang akrab disapa Aon itu menambahkan. Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh bicara tentang kedatangan Martin Paes ke skuad Garuda. Martin Paes saat ini sedang diajukan berkasnya untuk mendapatkan status warga negara Indonesia. Hadirnya pemain berpengalaman ini tentu saja jadi kabar baik dan juga membuat persaingan di sektor kiper makin ketat. Sandy Walsh mengakui bahwa dia tidak terlalu mengikuti kabar dari Martin Paes. Namun ia sudah tak sabar untuk melihat penampilan Paes saat sudah resmi membela Timnas Indonesia. Saya tidak tahu level Martin Paes ya, saya suka Hernando, jadi kita perlu melihat, kata Sandy Walsh. Sandy Walsh sudah pernah membahas dengan kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari jika nantinya akan kedatangan Martin Paes di skuad Garuda. Dari obrolan dengan Sandy Walsh, Hernando Ari cukup terbuka untuk menerima Paes di Timnas Indonesia. Hernando ingin belajar banyak karena Paes cukup lama berkarir di Eropa. Tetapi Hernando juga senang Martin Paes datang. Dia bilang ke saya bagus. Jadi Hernando bisa belajar dari Paes dan mendapatkan pengalaman. Jadi itu hal positif dari Hernando, orang yang hebat. Saya suka Hernando, tambah Sandy Walsh.
Terkait kondisi kiper berusia 21 tahun tersebut, Sandy Walsh memastikan Hernando Ari sudah pulih. Sebelumnya, Hernando Ari harus mendapatkan perawatan karena mengalami cedera pada pekan ke-24 Liga 1 2023-2024. Saya mengirim pesan kepadanya tetapi dia baik-baik saja. Jadi semuanya akan baik-baik saja, pungkas Sandy Walsh. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh optimistis skuad Garuda bisa mengalahkan Vietnam. Kedua tim akan bertemu pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sandy Walsh menyadari bahwa laga melawan Vietnam jadi ajang penentuan nasib bagi skuad Garuda. Melihat dua lawan Golden Star, pemain asal KV Mechelen itu cukup optimistis mereka bisa meraih hasil positif. Menurutnya, hasil Piala Asia 2023 menambah motivasi bagi semua pemain saat ini. Sukses melaju ke babak 16 besar membuat mental skuad Garuda mulai solid untuk menantang tim-tim kuat. Sandy Walsh mengincar 2 kemenangan di laga nanti untuk menambah kepercayaan tim. Apalagi setelah itu mereka akan melawan Filipina dan juga Irak yang akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno bulan Juni nanti. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh berharap supporter skuad Garuda akan datang langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Skuad Garuda akan melakoni 3 laga kandang untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masih memiliki 3 laga kandang dan 1 tandang diharapkan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan poin maksimal. Saya harap kita bermain di SUGBK dan kita bisa buat penuh, kata Sandy Walsh. Pemain KV Mechelen ini sudah tidak sabar melihat stadion kebanggaan masyarakat Indonesia bisa penuh sesak. Apalagi SUGBK bisa menampung hingga 80.000 supporter tersebut. Menurutnya hadirnya supporter akan memberikan tekanan bagi tim lawan. Sinteyong sudah melewati 1 target yakni membawa timnas skuad Garuda lolos dari fase grup Piala Asia 2023. Selain itu, dia memiliki tugas untuk membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar bahkan hingga ke semifinal. Sandy Walsh berharap kontrak Sinteyong bisa diperpanjang dan juga Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia. Lolos ke babak selanjutnya juga akan membuat mereka mengunci 1 tiket ke Piala Asia edisi selanjutnya. Sinteyong harus diperpanjang kontrak, lalu memastikan pada bulan Juni kita lolos ke putaran ketiga, pungkasnya. Indonesia menjadi opsi lokasi pertandingan timnas Argentina di FIFA Matchday Maret 2024. Menurut laporan jurnalis Argentina Leo Paradiso, timnas Argentina akan menghadapi Nigeria dan juga Pantai Gading di FIFA Matchday Maret 2024, serta menjadikan salah satu dari Indonesia, Malaysia, Amerika Serikat atau India sebagai lokasi pertandingan. Perhatian, informasi eksklusif laga persahabatan timnas Argentina sebelum akhir pekan ini sudah ditentukan. Tulis Leo Paradiso di akun X-nya @leoparadiso. Ada kesepakatan lisan Argentina akan menghadapi Nigeria dan Pantai Gading. Ada opsi lokasi pertandingan, Amerika Serikat, Indonesia, Malaysia, dan India. Lanjut jurnalis ESPN Argentina ini. Bristol menang dramatis 3-2 atas Steven Edge pada lanjutan League One atau kasta ketiga Liga Inggris. Dan Elkan Bagot hanya bermain 28 menit pada laga ini sebelum digantikan oleh Scott Sinclair. Taylor semula menggunakan formasi 3 back dengan mengandalkan Bagot, Tristan, Krama, dan James Wilson. Namun setelah Bristol kebobolan 2 gol hanya dalam waktu 24 menit, Taylor memutuskan untuk menggunakan formasi 4 pemain bertahan. Taylor meyakini Bagot kesal setelah diganti saat baru 28 menit bermain. Taylor bisa memahami jika bek timnas Indonesia itu kesal. Taylor mengatakan keputusan untuk menarik Bagot karena Tristan dan juga Wilson punya keunggulan dari segi pengalaman. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.